Baru-baru ini ada sebuah kabar yang tengah beredar di internet yang menyebutkan bahwa gedung Kanjut Sholawat milik Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan, Jawa Tengah disegel oleh pemerintah setempat. Menurut informasi yang tengah viral itu, permasalahan bermula ketika adanya penolakan dari warga sekitar tentang berdirinya atau keberadaan bangunan tersebut. Menurut warga sekitar, pengajian di gedung Kanjut itu seringkali ceramah-ceramahnya merendahkan ulama-ulama pribumi. Di sana memang rutin ada pengajian, tapi ceramah-ceramahnya selalu menyudutkan ulama-ulama pribumi. Makanya kami memohon kepada pemerintah agar gedung itu disegel, ucap salah satu warga. Hingga menurut kabarnya, setelah mendapatkan hampir 97% penolakan dari warga sekitar, membuat pemerintah setempat pun mengambil langkah untuk menyegel gedung Kanjut Sholawat Pekalongan itu, dan segala aktivitas-aktivitas di gedung tersebut diberhentikan. Belum diketahui kebenaran dari berita yang tengah beredar itu. Wallahu a'lam bishawab. Ketika Kiai Imad dipecat oleh atau dari PBNU, terus kenapa Kiai Imad akan menjadi tersesatkah? Kiai Imad akan menjadi kafirkah? Tesis Kiai Imad akan batalkah? Kiai Imad sebagai penjahatkah? Why? Kalau bagi saya nggak ada ngaruh sama sekali. Mau Kiai Imad punya jabatan di struktur sebuah organisasi, mau di struktur sebuah instansi, ataupun dia bukan pejabat, atau pejabat yang dipecat, nggak ngaruh bagi saya. Nah, karena saya ngikutin seseorang, bukan karena dia banyak uang, bukan karena dia punya jabatan. Saya berteman dengan seseorang, mengikuti seseorang karena dia punya ilmu. Bukan karena dia dihargai orang. Bukan karena dia dimuliakan orang. Tetapi karena dia memiliki kemuliaan itu. Kemuliaan itu akan muncul seiring dengan adanya ilmu. Saya melihat Kiai Imad ini sosok yang berilmu. Mau 1.000.000 kibin, 7 juta kibin bilang Kiai Imad sebagai Imad Al-Kaburi, nggak ngaruh. Kibin bilang Imad Al-Kaburi, Unyil bilang Imad Al-Kaburi. Bukti mana? Yang kabur siapa? Kan bukan Kiai Imad yang kabur. Berarti itu propaganda, provokasi murahan, receh. Nah, saya nggak mengikuti Kiai Imad. Enggak, saya nggak nanya Kiai Imad anaknya berapa, istrinya berapa, rumahnya di mana. Saya nggak nanya gitu. Dalam komunikasi saya dengan Kiai Imad, saya hanya bertanya, sejauh mana panjenengan mempelajari tentang masalah nasab para habaib ini? Oh, sampai ke sini bang, gini. Terus ada semacam kitabnya nggak, Kiai? Ada referensinya. Jadi sesuatu yang tidak ada itu yang nggak akan dibahas bang. Misalnya pengukuhan, ketika ditanya yang membatalkan Ba'alawi siapa, yang mengukuhkannya siapa? Kalau nggak ada yang mengukuhkan, berarti nggak ada juga dong yang membatalkan. Secara otomatis tidak ada yang mengukuhkan, berarti batal sendiri. Kibin nggak paham ini, Kibin nggak paham. Kalau sahabat TJ kira-kira paham nggak? Seseorang dilantik jadi gubernur, kemudian diturunkan dari gubernur atau membatalkan dia sebagai seorang gubernur. Kenapa bisa dibatalkan sebagai seorang gubernur? Karena ada yang melantik. Nah, sementara ada orang ngaku-ngaku sebagai gubernur, tidak ada yang melantiknya, terus ada kira-kira nggak yang membatalkannya? Gitu cara berpikir saya. Itu contohnya saya tunjukkan yang paling simpel, saudara. Nah, jadi mau Kiai Imad dipecat, mau Kiai Imad menjabat, mau Kiai, nggak penting bagi saya. Sejauh ini
saya sebagai awam, saya sebagai seorang yang fakir ilmu, saya butuh orang-orang seperti Kiai Imad. Persoalan saya butuh, kan saya nggak ngajak kalian, para kibin. Kalau kalian nggak percaya silahkan. Kita nggak bisa memaksakan seseorang untuk sebuah keyakinan. Jangankan hal yang seperti ini, dalam beragama pun kita nggak boleh maksa. Kita meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Nah, kita yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin, tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa agama Islam itu adalah agama yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kita nggak boleh memaksakan misalnya orang yang di luar Islam, kamu harus masuk agama. Enggak begitu. Caranya seperti apa? Kita tunjukkan perilaku orang Islam itu begini loh, sehingga orang lain tertarik gitu. Ya, sehingga orang lain tertarik. Dia nggak tertarik ya udah. Nah, ya udah, jangan dipaksakan. Jadi sejauh ini yang paling jauh dukungan saya terhadap Kiai Imad. Tentu saya sebelum memuji, saya sudah mengujinya dulu. Sesuai dengan kapasitas, kemampuan, keilmuan yang saya miliki. Saya caci Kiai Imad. Kalian pernah nonton konten saya yang caci Kiai Imad, tapi sudah saya private. Saya caci Kiai Imad, saya caci Gus Fuad, dan lain-lain. Paling-paling keluar dari mulut Gus Fuad, penumpang gelap. Habib belum pun saya caci. TIJ pembenci habaib, TIJ PKI, TIJ Wahabi, TIJ Syiah, TIJ ateis, TIJ kafir, TIJ orang Aceh palsu, TIJ bukan orang Aceh, TIJ harus diusir dari Aceh, halal darahnya, banyak sekali. Padahal belum saya caci. Bayangkan, itu yang saya nilai. Persetan dia, keturunan siapa, persetan itu semua. Gus Fuad, fotonya gua edit jadi pentol bakso, saudara. Dia marah sama saya, tetapi dia tidak menunjukkan sikap arogannya di depan publik. Nah, coba. Cuman penumpang gelap. Saya dituduh sebagai ini itu saja saya tidak marah, saudara. Karena saya tahu saya itu pembuli. Sama satu lagi, pembual, tapi tidak merugikan orang lain dalam bualan saya. Kalian wajib percaya bualan saya. Kalau tidak percaya bualan saya, nanti kalian akan kualat. Kalau tidak percaya bualan saya, nanti kalian tidak akan mendapatkan syafaat. Tidak begitu TIJ. TIJ cuma bacot doang. Mau percaya silahkan, nggak percaya juga nggak apa-apa. Nggak ada saya paksakan pemikiran saya, pandangan saya kepada orang lain. Nggak ada sedikit pun saya. TIJ nggak berilmu, ya memang enggak. TIJ nggak punya ilmu sama sekali. Terus yang punya ilmu siapa? Nah, di antara semuanya yang bergelut di medsos itu yang punya ilmu siapa? Hah? Siapa yang punya ilmu? Si Bahar gitu. Ilmu baca kitab sungsang, metode sungsang. Jadi kalau TIJ nggak punya ilmu, kamu punya ilmu. Kalau kamu punya ilmu apa? Buktinya, saya punya ijazah, Bang. Ijazah itu bukan bukti seseorang punya ilmu. Ijazah itu bukti seseorang pernah belajar, pernah sekolah. Orang pinter banyak di Indonesia ini. Orang cerdas banyak di Indonesia ini. Orang kaya banyak di Indonesia ini. Orang miskin, jangan tanya. Tapi orang jujur, hampir punah. Orang yang berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan ajaran agama, susah. Saya mendukung Kiai Imad itu dari awal beliau muncul, bukan kiainya. Bukan orangnya, bukan personalnya. Tetapi apa yang disampaikan oleh beliau. Apa yang saya alami, apa yang saya lihat tentang mereka, apa yang saya pikirkan.
Dan saya ngomong langsung ke Kiai Imad. Kiai Imad membatalkan nasab Ba'alwi dengan mengatakan tidak tersambung selama 550 tahun. Nah, saya tidak ikut itu. Saya tidak ikut itu. Tetapi saya mengikuti tesisnya. Walaupun isinya seperti itu, jalan saya beda. Saya tidak berani. Nah, jangan bilang di belakang TJ ini nggak berani. Memang saya nggak berani untuk memutuskan nasab seseorang karena saya tidak punya keahlian. Saya bukan ahli nasab. Saya baca kitab aja nggak bisa walaupun nggak baca dari kiri ke kanan. Nah, cuman kalau ada orang nanya sama saya, kamu percaya nggak bang kalau mereka itu cucu Nabi? Enggak. Beda kan? Enggak percaya dengan membuat sebuah pernyataan yang memutuskan nasab orang lain. Beda. Tetapi saya mengikuti diskursus nasab ini. Bagaimana ujungnya. Walaupun di framing ini sudah selesai, ini sudah sahih, ini sudah absah. Syuhra wal istifadah, itu saja sudah cukup. Saya, kenapa nggak cukup itu? Karena saya mengingat kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, itu harus diverifikasi, saudara. Jejerkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, jangan emosi, jangan marah-marah, tes DNA, saudara. Itu saya sampai hari ini mendukung tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mau bapaknya Sarman, mau bapaknya Sam'un, mau bapaknya Cina, mau bapaknya India, mau bapaknya orang Afrika, bodoh amat. Saya melihat setitik kebenaran yang ada di situ. Ya, kebenaran harus disampaikan walau satu ayat, apalagi banyak ayat di situ. Jangan kita ingkari, saudara. Jangan kita ingkari kalau kebenaran hanya karena hubungan pertemanan atau karena kita pernah ngambil rokok dia sebatang. Bukan begitu. Ya, bukan begitu, saudara. Jadi sejauh ini saya masih memberikan dukungan, doa kepada Kiai Imad. Bukan doa kepada Umar Muhdor, doanya kepada Allah. Ya Rabb, selamatkan Kiai Imad. Tunjukkan bila Kiai Imad itu benar, ya Rabb. Gitu. Kira-kira kita sedih nggak kalau Kiai Imad misalnya dipecat dari PBNU? Saya tidak. Justru lebih baik Kiai Imad itu dipisahkan dari orang-orang seperti itu. Ya. Lebih baik Kiai Imad dipisahkan dari orang-orang seperti itu. Daripada Kiai Imad dipeto sama orang, diperintahkan, dilarang, ini itu segala macam. Lebih bagus tanggalkan jabatan itu. Biar lebih merdeka. Biar lebih leluasa. Ya, jangan tambahkan pikiran Kiai Imad. Biar Kiai Imad fokus. Bagaimana penyelesaian ini? Akankah tesis ini rungkat? Akankah tesis ini suatu saat akan hilang begitu saja? Kan begitu. Kalau saya lebih bagus Kiai Imad dipecat. Lebih bagus. Dari semenjak Kiai Imad live bersama Kiai Fakhrul Razi, Al-Habib Fakhrul Razi, Ketua PBNU, saya udah feeling Kiai Imad ini bakal dipecat. Ya, apalagi Kiai Miftahul Ahyar sudah terang-terangan seperti itu mengatakan, ya sudah. Nah, kenapa saya nggak percaya orang-orang itu? Contoh Kiai Najih Maimun. Nah, dia mengatakan bahwa YouTuber yang mendukung Kiai Imad
YouTuber-YouTuber yang mendukung tesis Kiai Imad adalah YouTuber-YouTuber yang dibayar oleh oligarki, yang dibayar oleh cukong, oleh aseng. Buktinya saya yang mendukung Kiai Imad, saya cuma dibayar oleh YouTube. Biasa itu YouTuber, dibayar oleh YouTube. Berarti itu lidahnya kepanjangan. Kalau saya mau manggil namanya doang, nggak manggil kiai kan boleh. Si Najih misalnya. Karena kalau ulama, ya kalau ulama nggak bisa itu jadi ulama karena dia anak ulama, nggak bisa. Kalau dia nggak belajar, nggak punya ilmu, kemudian nggak punya adab, kemudian nggak menjunjung tinggi kejujuran, cuman fitnah. Masa ulama fitnah? Saya memuji Kiai Imad udah saya uji itu. Dulu saya bilang tesis Kiai Imad itu bukan tesis, tapi testis. Maksud saya itu saya untuk mengetes Kiai Imad. Kira-kira kalau saya kata-katain Kiai Imad marah nggak? Bukan marah, malah saya dipanggil Bang. Untuk Bang TIJ mungkin salah paham. Malah dituliskan, dibuat tulisan. Itu saya merasa tersanjung. Dan saya senyum-senyum sendiri di belakang. Saya udah minta maaf sama beliau, sama Kiai Imad, langsung saya telepon. Assalamualaikum Kiai. Siapa nih? Masa nggak kenal sama suara saya? Oh, Intel Rusia ya? Katanya. Bercanda, sempat bercanda lagi. Ya, saya nih TIJ nih. Gimana saudara katanya. Saya mau minta maaf. Kemarin sempat saya buat konten. Saya bilang tesis Kiai Imad itu testis. Saya itu pernah belajar ilmu komunikasi, Bang. Dia bilang gitu. Saya pernah belajar ilmu komunikasi, Bang. Jadi setiap apa yang Abang katakan, kadang-kadang saya nonton, saya pahami. Arahnya kemana, maksudnya, tujuannya saya pahami. Gitu, saudara. Bukan bilang, jangan diulangi lagi ya. Kamu telah menjatuhkan harkat dan martabat saya di depan umum. Enggak bilang gitu. Saya memakluminya, Bang. Orang-orang seperti Bang TIJ ini sangat dibutuhkan, katanya. Bukannya nyaci maki, bukannya menghina saya, bukannya suruh minta maaf. Saya dipuji-puji sama dia. Bagaimana akhlaknya, saudara? Saya udah melakukan testimoni. Kalian mungkin masih ingat. Apa itu Kiai Imad? Katanya tesis. Padahal testis saya bilang. Nah, marah semua pengikut Kiai Imad waktu itu. Saya gitu kalau belum mengetesnya. Mau orang bilang dia kayak gimana misalnya. Orangnya pemaaf, orangnya peramah, begini nggak percaya saya. Saya langsung tes. Nah, ada gitu. Kalau si Bahar demam ketika saya roasting pertama. Langsung marah ke si Aldo. Kalian jangan bawa-bawa saya. Jangan bawa-bawa anak. Lu gimana sih lu? Kok si TIJ itu bahas-bahas anak? Bahas-bahas gua? Kok kagak mau urusan kalian itu? Masuk video pertama. Si Aldo udah jarang ketemu sama si Bahar. Dimarahi. Marah si Bahar itu. Jangan mau bawa gua. Kalian punya masalah. Itu urusan kalian.